Ini waktu keberkahan ya. Kata Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua yang datang salat subuh ya Allah. Berkahi semua yang bangun subuh. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, Pak, asqalus salati alal munafiq salatul isya wa salatus subuh. Dua salat yang paling berat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh ya. Kata para ulama, kenapa subuh-subuh itu enak bernafas? Kata para ulama, karena orang munafik tidak bisa bangun, Pak. Jadinya yang bangun orang beriman. Makanya ketika kita nafas, kita bernafas sama orang beriman. Oksigen yang kita hirup bernafas dengan orang-orang beriman. Bahkan karbon dioksida yang kita keluarkan itu dari orang-orang beriman. Kata para ulama, inilah tanda kenapa subuh itu berkah. Makanya orang yang, Masya Allah Pak, mohon maaf ini, orang yang punya iman pasti dikasih bangun subuh. Jam berapapun dia tidur. Saya tadi malam agak jet lag, Pak. Jam-jam setengah 1, jam setengah 2 baru saya tidur. Anda bangun jam 4 iya. Dan enggak ngantuk iya. Karena sudah tidur di pesawat iya. Pesawat 8 jam iya. Memang mahal tidur itu, Pak. Jangan itu nikmat semua. Bisa tidur, bisa dengar ceramah, mau duduk di sini. Ini kalau Bapak dengar ceramah saya, kita sampai syuruk nanti ini selesai, lalu sholat 2 rakaat, saya kasih jaminan dari Nabi. Nabi mengatakan, man shallal ghada, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa dzakarallah, lalu dia duduk majlis, dengar ceramah, dengar ilmu, atau dia zikir, atau dia baca Quran, summa shalla rak'ataini lillah, setelah itu nanti sampai terbit hatta tatlu asyams, nanti setelah terbit matahari sedikit, tidak harus tinggi, sedikit saja, biasanya kira-kira jam 6 lewat ya 5 menit 10 menit begitu, Pak, syuruk. Summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Kata Nabi, saya jamin baginya pahala haji, pahala umrah sempurna, tamah, sempurna. Hadis Tirmidzi. Ya, ini disertasi S3 saya tentang Sunan At-Tirmidzi. Ya. Hadisnya banyak dipakai ulama. Makanya Bapak coba lihat kalau Bapak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, jarang itu ada orang banyak, jarang itu orang pulang, Pak, langsung habis subuh duduk ngaji-ngaji di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Mekah, baca Quran, dengar ceramah, zikir sampai terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat. Pahalanya haji dan umrah. Kata para ulama, inilah bukti kemudahan yang Allah berikan, karena tidak semua orang bisa haji, bisa umrah, Pak. Rutinkan saja, Pak. Ada seorang jamaah dulu pernah datang, Masya Allah, cuma penjual sayur di pasar, Pak, yang mohon maaf, Pak, kalau sudah jam 10 harus ditutup pasarnya. Ini salah satu jamaah kita di Rapang, penjual sayur, Pak. Saya bawa umroh waktu itu, saya belum punya travel waktu itu. Waktu itu saya bawa umroh 2016. Lalu kemudian datang saya, Ustaz, saya ini luar biasa, Ustaz. Luar biasa apanya, Pak? Luar biasa bisa haji, bisa umroh ini sama Ustaz, ini luar biasa. Saya bilang, kenapa? Lama pernah saya memang waktu Ustaz datang ke Rapang, Ustaz, saya sudah pernah berdoa sama Allah, ya Allah, bisa enggak nanti saya umroh sama Ustaz Farozi, ya Allah. Dia bilang begitu dalam doanya. Enggak lama, subhanallah, dia berangkat sama saya, dan dia tidak pernah nyangka bahwa pembimbing travel itu saya. Iya. Dan saya juga tidak pernah nyangka, karena waktu itu saya travel apapun minta, kalau saya lagi ada jadwal saya bawa, saya berangkat. Qadar Allah sama saya, Pak. Yang lebih menarik ketika dia bilang, saya tanya, apa kerja Pak? Dia bilang, tukang sayur, Ustaz. Tukang sayur di mana? Ada itu di pasar, Ustaz, dekat Masjid Al-Ikhlas di Rapang. Oh, di situ, iya, Ustaz. Yang kalau katanya ada harinya, tidak tiap hari orang di pasar itu, Pak. Katanya Senin, Rabu, apakah waktu itu, saya lupa. Tidak tiap hari, Pak. Saya bilang, Masya Allah, tidak tiap hari kejualan. Tidak, Ustaz, karena diatur di situ di Rapang, Ustaz. Terus bagaimana? Saya bilang, ya pas harinya, Ustaz. Dan itu pun harinya tidak tiap jam, Ustaz. Saya harus buka pagi-pagi habis subuh, saya tutup jam 10, Ustaz. Karena setelah jam 10 dipakai kiosku oleh orang lain. Saya bilang, bagaimana caranya menabung? Dia katakan, Ustaz, saya mau cerita jujur apa adanya, Ustaz. Saya bilang, silakan. Dia bilang, Ustaz, saya setelah itu niat, Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz cerita tentang haji dan umrah. Lalu kemudian dia katakan, saya niat, saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk sholat di sana. Dan saya cerita hadis tadi, Pak. Hadis siapa yang tidak bisa berangkat ke Baitullah, belum bisa berangkat ke Mekah, belum bisa berangkat ke Madinah, paling tidak setelah sholat subuh, datang subuh berjamaah, harus di masjid. Karena kalau di rumah tidak sah. Syaratnya harus di masjid. Yang kedua, harus berjamaah. Yang ketiga, harus duduk sampai terbit matahari. Baik dia mendengar ceramah,
atau dia baca Quran, atau dia zikir. Syarat yang keempat, harus sholat 2 rakaat setelahnya. 4 syarat ini kalau terpenuhi Pak, sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Kemudian dia habis itu dengar ceramah, ya, atau dia ngaji, atau dia baca Quran, ya, yang jelas mengingat Allah. Baru dia yang keempat, sholat 2 rakaat karena Allah. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, kata Nabi, baginya pahala haji dan umrah sempurna, 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 tamah. Ini hadis Sunan At-Tirmidzi, dipakai oleh banyak ulama, ya. Subhanallah, dia bilang itu saya amalkan Ustaz. Wih, hebatnya. Iya Ustaz, tapi ada hari saya tidak bisa kerjakan. Dia bilang sama Allah, saya berdoa ya Allah, ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui ya Allah. Dia bilang begini sama Allah Pak, seakan-akan dia menanyakan dirinya pada Allah. Kan ada hari Senin, Rabu, Jumat kira-kira, ya saya lupa. Pokoknya dalam 1 minggu itu Pak, 7 hari, dia harus jaga di pasar setelah subuh jualan. Subhanallah, setelah dia dengar ini ceramah, dia bilang sama saya, Ustadz, waktu itu karena saya pengen sekali dapat pahala haji dan umrah Ustadz, hari yang semestinya setelah subuh saya langsung jaga toko, saya ganti Ustadz. Saya biarkan toko saya tutup sampai setelah saya zikir atau dengar ceramah atau saya baca Quran Ustadz, untuk mengamalkan hadis dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jadi biasanya Ustaz, habis subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sudah bilang salam Ustaz, lari Mekah, pergi buka tokoku, karena sudah ramai pasar. Tapi setelah saya dengar ini hadis Ustaz, mau sekali dalam hati saya haji umrah Ustaz. Tapi saya tahu penghasilanku kodong Ustaz sedikit, bukan ke orang kaya Ustaz. Saya cuma bisa sisihkan setiap hari Ustaz 30.000 satu hari. Jadi kalau 1 bulan 900.000 Pak. Tapi subhanallah Ustaz, semenjak itu saya selalu duduk sampai dengarkan ceramah atau sampai datang syuruk, baru saya sholat 2 rakaat. Saya bilang sama Allah dalam doaku, ya Allah, Engkau maha melihat. Mestinya, inilah coba orang Bugis Makassar itu Pak, iya, kelebihannya apa? Dia itu kalau ada maunya, dia cerita sama orang. Iya. Ini saya pantau-pantau orang Bugis Makassar itu, dia paling tidak bisa memendam. Iya. Pasti langsung mau dia cerita. Istilahnya kalau kita bahasakan dengan sederhana, tidak ada boleh masalah dalam hati berlarut-larut, itu tidak boleh Pak. Karena itu bisa jadi penyakit. Orang Bugis Makassar itu karakternya mau cerita. Iya. Makanya dia bilang sama Allah, ya Allah, iya, saya mau haji, mau umrah ya Allah. Iya. Dan Engkau tahu ya Allah, ada tokoku yang harus saya buka, sayurku yang harus saya jual setiap subuh. Tapi saya dengar ceramahnya Ustadz, dan saya katakan saya mau tinggal sampai syuruk untuk sholat 2 rakaat, zikir, ngaji, dengar ceramah, baru saya sholat 2 rakaat, supaya saya dapat pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Maka ya Allah, dia bilang, coba lihat doanya, maka ya Allah, jadikan pengorbananku, terlambat buka toko, terlambat jual sayurku ya Allah, adalah caraku untuk memudahkan, caraku untuk meminta kepadamu agar Engkau memudahkanku ya Allah untuk berangkat ke Baitullah. Bapak tahu, dari 2012 dia amalkan Pak, 2016 terkumpul uangnya 20 juta, 4 tahun. Subhanallah, pas dia daftar, ini ceritanya dia daftar, qadarullah dia daftar bintang 3 Pak. Pas dia daftar bintang 3, dia bilang ini pengurus travel, karena waktu itu mohon maaf saya memang dari dulu jarang bawa bintang 3 Pak, karena jauh-jauh hotelnya. Ya, saya sering bawa bintang 5. Ya, waktu masih mahasiswa sering saya bawa bintang 3, tapi luar biasa jauhnya, 1 kilo Prof ya. Qadarullah, alhamdulillah ya, sudah selesai S2, sudah kita bawa bintang 5. Dia datang daftar bintang, waktu itu Pak masih murah, Masya Allah, 2016 ya. Dia daftar bintang 3 itu ya 15 juta ya. Bintang 5 nya 25 juta waktu itu. Sekarang wah 40 juta bintang 5 ya.
Bintang 3 sekarang sekitar 30-an juta, 35, 33. Dia daftar, apa dia bilang? Ini 15 juta. Dia bilang ini, mohon maaf, sudah habis paket bintang 3. Langsung dia bilang, enggak apa-apa. Bulan berapa ada lagi? Dia bilang 3 bulan lagi Pak baru ada. Subhanallah, pas dia mau pulang, kalau begitu saya cari travel lain. Ini coba lihat qadarullah, kalau Allah mau pertemukan orang gara-gara doanya Pak. Dia pernah doa, dia bilang dia mau umroh sama saya. Tiba-tiba ini ada orang yang antri di belakangnya mau bayar bintang 5. Ya, pengusaha di Sidrap yang dia juga tidak kasih tahu saya siapa namanya. Dia bilang, saya mau pulang nih Ustaz, mau cari travel lain. Di travel itu saja yang dia bawa, dia tidak tahu bahwa pembimbingnya saya. Subhanallah, dia mau pulang, ini yang pengusaha yang antri setelahnya mau bayar di kasirnya ini travel. Dia bilang di Sidrap ini cabangnya ini travel besar, salah satu travel besar di Makassar. Saya tidak sebut merek ya. Tiba-tiba dia bilang, kenapa Ki Haji? Pakai bahasa Bugis. Bugisnya orang Sidrap. Kenapa Haji? Dia mau daftar bintang 3, mau berangkat umroh bulan ini, tapi dia bilang habis, 3 bulan lagi baru ada. Nah saya mau sekali umroh ini, lama saya tabung ini 15 juta. Dia bilang, sini Ki. Dibayarkan Pak bintang 5 bersama dengan orang kaya ini. Allah kalau mau. Itu jawaban pertamanya, bisa Ki umroh. Kagetnya dia, sampai di Makassar, kumpul jamaah. Biasa kan begitu, jamaah dikumpulkan, saya datang. Ustaz, kumpul jamaah. Saya biasanya dari launch. Datang misalnya waktu itu dari launchnya Bandara Soekarno, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Saya datang Pak dari launch. Kumpul jamaah, saya datang, teriak. Bagaimana saya tidak kaget? Dia teriak, Allahu Akbar. Dia begitu, nangis Pak. Berteriak, dia begini kan mulutnya, Allahu Akbar. Menangis air mata. Nah lihat Kak. Saya bilang, kenapa Pak? Langsung saya bilang, tidak Ustaz, terkabul doaku. Di situ saya penasaran, makanya saya panggil cerita khusus. Dari mana saya dapat ini cerita? Dari dia. Berteriak Pak, Allahu Akbar. Coba kita lihat orang Pak, kalau orang berdoa, 2 doanya dikabulkan Allah. Gara-gara dia amalkan ini Pak, setelah sholat subuh dia tidak langsung pulang, dia ngaji, dia zikir sampai terbit matahari, baru dia sholat 2 rakaat. Pahala haji umroh dia cari. Ternyata Allah kabulkan doanya setelah 4 tahun menabung. Maunya bintang 3, iya, Allah kasih bintang 5. Mau sama saya, Allah kasih sama saya.